record dulu. Oke, kita langsung saja ya. KSM ini mungkin kalau dibilang secara soal, KSM tidak lebih sulit daripada KSN yang biasa gitu ya. Cuman eh, tantangannya adalah pada ilmu agamanya. Nah, bagi yang mungkin kalau seandainya siswa SD yang juga sedang belajar agama, itu bisa membantu ya ilmunya. Tapi kalau untuk kita yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang kadang sudah lupa materi agama, itu memang harus mencari lagi eh, materi-materinya untuk diajarkan kepada siswa. Kemudian juga yang untuk di Olimpiade ini kesulitannya mungkin adalah untuk mengajarkan kepada siswa, kita harus paham alur berpikir siswanya. Sedangkan di SD itu kalau Olimpiade bisa dari kelas 1 ya. Nah, atau kalau seandainya ikut KOSMI yang sebentar lagi akan diadakan itu ada level 1, level 2-nya. Sehingga mungkin dalam mengajar kita harus paham dulu jalur berpikir anak SD-nya seperti apa gitu. Sedangkan kalau kita sebagai guru mungkin mikirnya dengan keilmuan sewaktu kuliah ini bisa diselesaikan, tapi ternyata untuk yang siswa itu ada suatu sentuhan sehingga bisa siswanya itu paham dengan apa yang kita ajarkan. Nah, di situ tantangannya untuk yang Olimpiade. Nah, kita coba dulu lihat ya silabus untuk KSN ataupun KSM itu biasanya mirip-mirip, bedanya cuma ada integrasinya aja. Nah, untuk yang pertama itu pasti tentang bilangan ya. Yang paling itu tuh pasti bilangan. Nah, yang mana bilangan itu kita harus tahu apa bilangan caca, bilangan rasional, bilangan prima. Yang paling banyak keluar di Olimpiade itu pasti hubungannya dengan bilangan prima. Kemudian untuk soal cerita KPK dan SPB, kapan itu digunakan, seperti itu ya, dan juga pola bilangan. Nah, untuk bilangan ini kita ambil sebanyak 2 kali pertemuan ya, karena soalnya biasanya nggak banyak, cuman terintegrasi dengan materi-materi lainnya, misalnya aritmatika, deret, dan lain-lain. Nah, kemudian aritmatika, kalau di sini ruang lingkupnya terlihat cuman operasi bilangan, persamaan linear, dan satu variabel dan juga 2 variabel, kemudian sistem pertidaksamaan linear. Nah, kalau di sini PR-nya kita adalah mengajarkan kepada siswa atau PR bagi siswa itu adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaannya itu. Nah, karena itu pelajaran SMP. Tapi untuk yang SD, apalagi anak Olimpiade, sudah bisa kita perkenalkan caranya seperti itu. Nah, kemudian ada juga geometri. Nah, yang geometri ini materinya banyak karena ada yang bidang datar dan juga geometri ruang. Kemudian statistik. Statistik ini biasanya untuk KSM itu bisa 5 soal per tingkatnya. Karena memang banyak soal cerita yang berhubungan dengan statistik dan pengukuran. Nah, yang pengukuran ini kadang juga masuk permutasi kombinasi. Tapi untuk SD biasanya yang sederhana saja. Oh ya, yang kelima kombinatorik. Kombinatorik itu yang untuk menyusun-menyusun dengan menggunakan counting problem kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk silabus ataupun ruang lingkup KSM maupun KSN itu biasanya sama, bedanya yang untuk KSM itu banyak integrasinya ke pelajaran agama. Nah, tadi sudah eh, di-share materi tentang bilangan. Di sini kita harus ingat lagi apa itu bilangan asli. Nah, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1 sampai seterusnya. Bilangannya positif ya. Kemudian bilangan cacah, apa itu bilangan cacah. Kemudian bilangan prima. Nah, yang sering terlupa adalah bilangan komposit. Bilangan komposit. Nah, ini suatu ilmu juga. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang bukan prima. Bilangan bukan prima. Nah, jadi kalau bilangan prima itu ada angka 2, 3, 5, 7. Nah, siswa sering salah, dia bilangnya 1 adalah bilangan prima. Padahal sebenarnya bilangan prima itu tidak termasuk 1. Nah, jadi dari 2 ya, 2, 3, 5, 7, sampai seterusnya. Nah, itu adalah bilangan prima. Kebalikannya, bilangan komposit berarti 1, 4,
6, 8, dan seterusnya. Artinya bilangan yang faktornya lebih dari 2. Berarti bukan cuma dia dirinya sendiri sama 1, bukan itu saja. Nah, jadi ada bilangan prima, ada bilangan komposit. Nah, kemudian bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif dan negatif, dan juga bilangan nol. Kemudian bilangan rasional itu eh, berupa pecahan ya, pecahan yang bisa dinyatakan sampai sesederhana mungkin. Nah, itu sudah ada di itunya, di materinya. Nah, dalam Olimpiade paling banyak itu kita menggunakan sifat-sifat ini agar perhitungan menjadi lebih mudah. Dan misalnya kayak A tambah B ditambah C, bisa kita dahulukan penjumlahan B ditambah C, baru ditambahkan dengan A. Itu untuk sifat asosiatif, dan juga perkalian juga bisa seperti itu. Kemudian sifat komutatif itu hanya tentang membacanya saja. Nah, kemudian untuk yang inverse, inverse itu adalah kebalikannya. Nah, kalau seandainya untuk penjumlahan, suatu perinversan itu kalau ditambahkan dapatnya 0. Misalnya 2, maka inverse jumlahnya adalah negatif 2, kayak gitu. Nah, kalau seandainya untuk yang perkalian, kalau misalnya 2, maka inverse kalinya adalah 1/2, kayak gitu. Sehingga kalau dikalikan 2 dikali 1/2 dapatnya 1. Nah, kemudian sifat distributif ini sifat yang sebaiknya siswa-siswa terlatih untuk menggunakannya agar mempermudah cara perkalian. Nah, kemudian tentang pecahan juga ada di sini. Tentang pecahan, ini kita secara singkat saja ya, karena bisa dibaca sendiri. Nanti kita fokusnya ke pembahasan soal. Nah, kemudian bentuk pangkat. Nah, di sini memang belum seluruh siswa belajar bentuk pangkat, tapi untuk siswa Olimpiade sudah seharusnya kita ajarkan. Nah, bentuk pangkat itu adalah perkalian yang berulang sebanyak n faktor. Nah, misalnya A pangkat 3, berarti itu artinya A dikali A dikali A. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Kalau seandainya bilangan yang basisnya sama, basis itu bilangan pokoknya. Kalau seandainya dikalikan kayak A pangkat X dikali A pangkat Y, maka pangkatnya itu kita tambahkan saja. X ditambah Y. Misalnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7, berarti 2 pangkat 5 ditambah 7. Berarti 2 pangkat 12. Nah, ini hanya berlaku untuk yang bilangan pokoknya sama ya. Kalau seandainya berbeda bagaimana? Misalnya 2 pangkat 5 dikali 2 bukan 2, 4 pangkat 3. Nah, di sini kita bisa mengubah bilangan pokoknya agar sama. Nah, 4 itu kan 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah, di sini 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 agar mereka seragam. Nah, kemudian ini gimana? Coba lihat rumus yang kelima. Kalau suatu bilangan pangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya kita kali. Sehingga 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu menjadi pangkatnya, ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 2 dikali 3, 6. 2 pangkat 6. Nah, kemudian ini bisa kita selesaikan perkaliannya. Perkalian 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6, jadinya 2 pangkat 5 ditambah 6. Sama dengan 2 pangkat 11. Seperti itu yang perpangkatan. Kalau untuk pembagian A pangkat X per A pangkat Y, itu pangkatnya kita kurang. Jadi, pembagian pangkatnya menjadi kurang. Kalau seandainya ada suatu bilangan, kayak A dikali B, lalu dipangkatkan X, maka kita bisa mendistribusikan pangkatnya untuk masing-masing. Biasanya itu di kayak gini, 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Nah, ini biasanya dia nanya berapa bilangannya gitu ya. Dan kalau kita cari masing-masing, 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5 itu
bakalan lebih panjang. Nah, cara cepatnya coba kita kalikan dulu 2 dikali 5 pangkat 5. Karena pangkatnya sama di sini ya. Nah, 2 kali 5, 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat 5 lebih mudah kita cari daripada mencari masing-masing 2 pangkat 5 dan 5 pangkat 5. 10 pangkat 5 berapa ya? Nolnya 5 berarti ya. 100.000. Nah, seperti itu. Jadi lebih memudahkan dengan menggunakan sifat-sifat. Nah, begitu juga kalau angkanya dibagi, A per B pangkat X itu bisa menjadi A pangkat X per B pangkat X. Nah, perkalian sudah tadi. Ini kalau pangkat negatif, jadinya 1 per A pangkat X. Misalnya 2 pangkat negatif 3. Itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Berarti 1 per 8. Nah, kemudian bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1. Sedangkan ini adalah bentuk akarnya. A pangkat X per Y sama dengan akar A pangkat X akar Y dari A pangkat X. Nah, itu tentang pangkat. Kemudian bentuk akar juga bisa dibaca, cuman untuk SD jarang yang bentuk akar keluar. Nah, kemudian yang paling sering keluar di Olimpiade, yaitunya tentang faktor dan kelipatan bilangan. Nah, faktor ini nanti berhubungannya pasti ke FPB dan ke KPK. Nah, faktor itu artinya bilangan yang habis membagi suatu bilangan lain ya, atau sisanya 0. Nah, sedangkan kelipatan itu adalah bilangan hasil kali dengan suatu bilangan asli. Misalnya faktor dari 12, faktornya itu bisa 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kayak gitu. Ini faktornya. Nah, kalau kelipatan 3 itu 3, 6, 9, dan selanjutnya. Nanti hubungannya yang paling dekat itu pasti ke KPK dan FPB. Nah, di sini tadi saya menanyakan yang SD-nya kelas berapa saja gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari daftarnya itu sudah banyak yang kelas 3, kelas 4, 5, 6, berarti sudah memahami cara mencari KPK dan juga mencari FPB. Nah, di sini ada materi Olimpiade yang mencari banyak faktor positif. Nah, mencari banyak faktor positif ini ada keluar ya. Nah, maksudnya itu seandainya ada suatu bilangan N, bilangan asli, kemudian faktorisasi primanya bentuknya kayak gini, N itu sama dengan P1 berpangkat N1, P2 berpangkat N2, sampai PK berpangkat N pangkat K. Nah, maka banyaknya faktor positif dari N yang didapat adalah, nah, di sini N-nya itu kita tambahin 1, N2 juga kita tambahin 1, N3 juga kita tambahin 1 sampai NK, maka itulah yang banyak faktor positifnya. Mereka dikalikan ya, N1 ditambah 1 dikali N2 ditambah 2 dikali N3 ditambah 3 sampai seterusnya. Kalau kita coba di soal ya, nah, banyak faktor positif 12 adalah. Nah, di sini coba kita cari dulu itunya, faktornya. 12 itu berarti 2 dikali 2 dikali 3. Ini ya. Nah, jadinya ini adalah 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 1. Nah, banyak faktor positifnya tadi sesuai dengan rumus, kita lihat aja pangkatnya. Berarti kita tambah 1. Nah, berarti ini jadinya 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi banyak faktor positifnya adalah 6. Nah, kalau kita cari manual, tadi di sini ada ya. Nah, faktornya dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, banyaknya ada 6 buah. Cocok ya. Nah, jadi untuk angka yang sangat besar, kalau ada pertanyaan banyaknya faktor positif, berarti tinggal kita cari pakai kayak gini. Nah, tadi 12 kita lihat bahwa faktornya adalah 1, 2,
3, 4, 6, 12. Nah, banyaknya ada 6. Cocok dengan penggunaan rumus. Nah, jadi kalau ada soal tentang banyaknya faktor positif 12, jawabannya adalah itu. Nah, di soal KSM ini ada soalnya. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Kalau kita artikan Al-Quran dalam Mushaf Ottoman memiliki ayat. Maka banyak faktor positif dari adalah. Nah, di sini coba kita lihat dulu berapakah banyak surat dalam Al-Quran. 114 ya. 114 ya. 114. Tunggu dulu. First itu surat ya. First. Ya, surat. Nah, ada 114. Nah, di sini coba kita cari faktor dari 114. Nah, 114 dibagi 2, itu hasilnya 57. 57 itu bisa dibagi berapa ya? 57 dibagi 13 coba. 57 dibagi 17. Oh, 57 bisa dibagi 3. 57 dibagi 3 hasilnya 19. Nah, dibagi 3 hasilnya 19. Nah, berarti 114 itu sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 dikali 19 pangkat 1. Nah, jadi sesuai dengan rumusnya, untuk mencari banyak faktor positif adalah, kita lihat pangkatnya, 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1, hasilnya 2 dikali 2 dikali 2, 8. Nah, mungkin ini ada kesalahan pada itunya ya, pada objektifnya. Mungkin saya salah ketik kembali. Nah, jadi kalau seandainya disuruh mencari banyak faktor positifnya, berarti lihat saja pangkat dari faktornya, kemudian ditambah 1 dan kita kalikan. Sampai di sini ada pertanyaan semuanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian dalam Olimpiade kita sering juga keluar soal tentang sifat penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini ada sifatnya ya. Kalau seandainya untuk perkalian positif, kali positif hasilnya positif. Untuk yang beda tanda, positif dikali negatif, itu hasilnya negatif dong harusnya ini. Nah, ini juga negatif. Dan yang negatif, kali negatif hasilnya positif. Nah, kemudian bilangan genap ditambah dengan bilangan genap, hasilnya pasti genap. Genap ditambah ganjil, hasilnya pasti bilangan ganjil. Ganjil ditambah genap juga ganjil. Ganjil ditambah ganjil, hasilnya genap. Nah, bilangan genap itu adalah 2A, 2A tambah 2, 2A tambah 4, dan selanjutnya. Kalau ganjil, bentuk bilangannya itu adalah 2A tambah 1, 2A tambah 3, 2A tambah 5, dan seterusnya. Nah, jadi bentuk bilangan genap itu pasti yang bisa dibagi 2. Bentuknya kayak gini. Sedangkan yang ganjil 2A juga, tapi ditambah dengan bilangan yang ganjil. Nah, oke. Kalau dalam perkalian, bilangan genap dikali bilangan genap pasti hasilnya genap. Kalau di bilangan genap dikali bilangan ganjil,
ataupun bilangan ganjil dikali bilangan genap, itu hasilnya ganjil. Nah, bilangan ganjil dikali dengan bilangan ganjil, hasilnya ganjil. Oke. Nah, ini udah akhir dari materi untuk hari ini ya. Kita coba untuk yang soal. Tapi mungkin karena lagi azan, kita tunggu dahulu sembari teman-teman coba kerjakan ini sambil tunggu azan. Kerjakan dan kirim di chat aja jawabannya sambil tunggu. Oke, di sini sudah ada beberapa yang mengirimkan jawaban ya. Nah, saya mau koreksi dulu yang soal yang pertama tadi. Eh, First itu ternyata adalah itu ya, ayat bukan surah. Nah, ya saya tulis ayat tapi yang saya ada tuliskan angkanya adalah yang surat gitu ya. Nah, di sini kita lihat lagi ilmunya. Mungkin kita koreksi dulu ya. Nah, banyaknya ayat itu adalah 6.236 berdasarkan yang Ottoman Mushaf. Berarti ini 6.236. Nah, kita coba cari faktornya ya. Kita coba cari faktornya. Ini dibagi 2. Dapatnya 3.118 dibagi 2. Dapatnya 1.559. Nah, 1.559 ini bilangan prima.
Ya, bilangan prima. Berarti sudah selesai pemfaktorannya. Jadi ini 2 pangkat 2 dikali 1559 pangkat 1. Jadi banyak faktor yang benarnya adalah 2 tambah 1 dikali 1 ditambah 1. 3 dikali 2 jawabannya 6. Ternyata ada ya. Oke, terima kasih Kak Eka atas koreksinya. Nah, kembali ke soal yang ini KSM tahun 2021. Nah, di sini soalnya Firman memiliki 1 bendel tiket wisata. Pada hari Senin, 8 tiket dipakai untuk keluarganya. Kemudian pada hari Selasa dia menjual setengah dari tiket yang tersisa. Kemudian pada hari Rabu dia menjual 5 tiket dan 2 tiket terakhir dihadiahkan kepada gurunya. Maka banyak total tiketnya adalah. Nah, di sini setelah saya melihat ini ada banyak cara untuk menyelesaikannya tergantung dengan level kognitif siswanya. Nah, kalau secara aljabar jumlah tiketnya itu bisa kita tuliskan sebagai X. Nah, sebagai X. Maka X itu sama dengan awalnya dia punya 8 ditambah setengah dari sisa. Dia menjual pada hari Selasa setengah dari sisa. Berarti setengah dari X dikurang 8. Ditambah dengan pada hari Rabu dia menjual 5 dan terakhirnya dia menjual 2. Nah, ini secara aljabar. Kalau diselesaikan, ini jadinya X sama dengan 8 ditambah setengah X dikurang, ini dikalikan ke dalam, dikurang 4 ditambah 5 ditambah 2. Nah, ini yang ada X-nya kita pindah ruaskan ke sebelah. Sehingga menjadi X dikurang setengah X. Karena di ruas yang pertama itu dia positif, kalau pindah jadinya negatif. Kemudian ini kita jumlahkan 8 dikurang 4, hasilnya 4, ditambah 7, dapat 11. X dikurang setengah X, itu dapatnya setengah X sama dengan 11, berarti X sama dengan 2 kalinya. 11 dikali 2 sama dengan 22. Nah, bagi siswa yang sudah kelas 6, ini bisa diajarkan cara aljabarnya. Dengan cara pemikirannya, jumlah seluruh tiket itu X. Kemudian kita jumlahkan yang setiap harinya. 8 ditambah setengah dari sisa. Berarti sisanya X dikurang 8. Setengah dari X dikurang 8. Kemudian ditambah 5, ditambah 7. Nah, seperti itu kalimat matematikanya kalau seandainya dengan cara yang aljabar. Tapi bagi siswa yang belum sampai ke sana, itu bisa kita ajarkan dengan menggunakan konsep pecahan. Nah, di sini katanya 8, ya, yang awalnya 8, ditambah setengah dari sesuatu, ini sisa. Kemudian ada 5 ditambah 2. Nah, 8 ini kan udah yang sebelumnya. Berarti kita tinggal melihat yang sisa yang ini. Setengah sisa ditambah 5 ditambah 7. 5 ditambah 2. 5 ditambah 2 ini adalah merupakan bagian dari sisa. Nah, berarti setengah dari sisa ditambah dengan 7. Nah, kalau kita bawa ke ini, suatu pecahan, ini setengah juga kan? Ini 7, berarti ini juga 7. Nah, begitu cara pemikirannya. Sehingga kita dapat setengah itu artinya sama dengan 7 juga. Sehingga bisa kita cari totalnya 8 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 22. Seperti itu. Nah, jadi bisa disesuaikan untuk siswanya seperti apa cara yang bisa. Oke, kita lanjut ya. Soal yang kedua di KSM 2021 ini soalnya mirip-mirip ada 2 buah gitu. Nah, di sini awalnya dia punya 9, kemudian sepertiga dari sisanya, kemudian pada hari Selasa ada 6, kemudian ada 2 tiket. Nah, sama seperti tadi, kita buat seperti ini. Sepertiga berarti dibagi 3 ya. Sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Nah,
Yang ini sepertiga yang ini yang ditanya. Berarti sisa yang lain itu 2/3 adalah 8. Nah, 2/3 adalah 8, berarti masing-masing ini 4, 4. Otomatis yang belum diketahui juga 4. Nah, sehingga totalnya sekarang bisa kita ketahui. 9 ditambah sisa ini 4, ditambah 6, ditambah 2. Ini 10 ditambah 11 hasilnya 21. Nah, jadi pakai cara itu bisa ya, dengan menggunakan konsep pecahan. Nah, kalau secara aljabar sama seperti tadi. Nah, jumlah totalnya adalah X. Nah, berarti X itu sama dengan 9 ditambah sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisanya X dikurang 9. Nah, ini bahasa matematika dari sisa. Nah, kemudian ditambah 6 ditambah 2. Kemudian kita lakukan operasinya. X sama dengan 9 ditambah sepertiga X dikurang sepertiga dikali 9 hasilnya 3, ditambah 6 ditambah 2. Ini yang ada variabel X-nya sama-sama kita kumpulkan di satu ruas, berarti X dikurang 1/3 X. Sama dengan 9 dikurang 3, 6, ditambah 6, 12, ditambah 2, dapatnya 14. Nah, X dikurang sepertiga X, berarti X itu sama dengan 3/3 X. Nah, 3/3 dikurang sepertiga dapatnya 2/3. Jadi X dikurang sepertiga X sama dengan 2/3 X sama dengan 14. Nah, bagian ini bisa adik-adik lakukan kali silang ya. Nah, caranya X sama dengan 14 dikali 3/2. Nah, karena dia akan membagi dengan 2/3, kita jadikan kali, lalu kita balik. Jadi X sama dengan, ini bisa 7, 7 dikali 3, 21. Jawabannya sama. Kalau kita lihat, lebih panjang cara yang aljabar daripada cara yang logika dengan pecahan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjutkan. Nah, soal yang ini agak lumayan panjang, nanti kita skip dulu ya. Kita lanjut dulu ke yang ini. Oke. Ini masih KSM tahun 2022. Nah, soalnya jika huruf nama-nama huruf dari malaikat ya. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Berarti ini ada integrasinya. Dituliskan dalam huruf Latin secara berulang-ulang. Berarti yang meniup sangkakala itu Israfil ya. Israfil. Nah, jadi dituliskan berulang-ulang. Dan seterusnya. Maka huruf yang menempati urutan ke 2022 adalah. Nah, kalau ada soal tentang pengulangan, ini berarti sama dengan sisa dari pembagian. Sisa dari pembagian. Pembagiannya apa? Pembagian apa yang berulang. Nah, di sini yang berulang itu kan kemunculan huruf Israfil. Kita hitung huruf Israfil itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Nah, berarti kita tinggal mencari 2022 dibagi 7. Nah, ini bisa 2, dapat 14 ya. 6, turun ini 62, kemudian 8, 56. Kita kurangkan, ini hasilnya 6 lagi, berarti 62, 8, hasilnya 56, dapat 6 lagi. Nah, yang 6 ini adalah sisa.
Nah, berarti huruf yang ke 2022 itu adalah huruf ke-6. Nah, huruf ke-6-nya adalah, coba kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf I ya. Jadi huruf I. Oke. Jadi kalau ada soal tentang suatu pengulangan, itu berarti mengenai sisa pembagian. Bisa dipahami ya? Ini ada soal yang serupa seperti ini. Ini soal tahun 2021, soal KOSMI, bukan KSM tapi KOSMI. Di sini jika sekarang hari Selasa, maka 300 hari lagi adalah. Nah, kalau tentang hari itu 7 pengulangannya ya. Karena dalam seminggu itu berulang-ulang 7 hari kayak gitu. Maka 300 hari kemudian adalah hari. Berarti kita bagi 300, kita bagi 7. Berarti ini 4, 28, dapat 20, 2, 14, dapat 6. Nah, 6 ini sudah nggak bisa lagi dibagi 7, berarti ini sisa. Maka hari ke-300 adalah sama dengan hari ke-6. Ke-6 dari yang Selasa ya. Nah, setelah Selasa, hari ke-6-nya berarti hari Senin. Nah, seperti itu. Oke. Ini masih di tahap yang mudah ya, tentang sisa pembagian. Oke. Ini soal KSM tahun 2019. Nah, di sini tantangannya adalah kita harus tahu banyak ayat dari masing-masing optionnya. Tapi kita juga harus bisa mencari angka yang dimaksud. Katanya, aku adalah surah pada juz 30 yang banyak ayatku dibagi dengan 2, 4, dan 5 itu akan bersisa 1. Jadi ada suatu ayat, kalau dibagi 2, sisa 1. Kalau dibagi 4 juga sisa 1. Jika dibagi 5 juga bersisa 1. Nah, semua ini punya satu kesamaan, yaitunya sama-sama bersisa 1. Jadi ini boleh kita jadikan kayak gini. Suatu perkalian yang bersisa 1, artinya kalau yang dibagi 2, 2A ditambah 1. Bukan. Yang ini bilangannya itu adalah X ditambah 1. Nanti dia bakalan dibagi 2, X ditambah 1 juga bakalan dibagi 4, kemudian X ditambah 1 juga bakalan dibagi 5, hasilnya eh, memiliki suatu nilai yang tidak bersisa lagi. Sisanya sudah kita pindahin ke sini. Nah, jadi apa bilangan yang bilangan tersebut? Caranya ini adalah KPK saja. Nggak pakai KPK aja, Kak, 245. Ya, KPK-nya. KPK dari 2, 4, dan 5. Nah, karena ini KPK berarti 4 dikali 5 ya, sama dengan 20. Nah, 20 itu adalah untuk yang X ditambah 1. Berarti X-nya sama dengan 19. Nah, di sini kita harus tahu surat mana yang ayatnya sebanyak 19 ya. Nah, kalau sudah dicari ini yang 19. Al-Alaq. Kak, bukan surat ke-21 ya, Kak? Kan akan bersisa 1. Coba kita Kalau 19 dibagi 5, sisanya 4, Kak. oh, ditambah. Oh ya, harusnya ini yang dikurang 1 ya, dikurang 1. Nah, berarti jadinya 21. Ya, terima kasih Kak Eka. Nah, kita cari dulu ya surat apa yang memiliki ayat sebanyak 21. Al-Huju, Al-Balad 8, Al-Lail, Al-Lail, Bentar ya, cari catatannya dulu tadi. Oh ini.
Al-Burj itu 22, Al-Balad itu 20, dan Al-Lali itu 21. Jadi jawabannya adalah Al-Layl. Nah, jadi perginya soal ini adalah ke KPK-nya. Karena dia bersisa 1, bilangan tersebut, sisa itu kelebihan ya. Nah, di sana saya salahnya tadi, kelebihan, berarti kalau kita pindah ruas jadinya dikurang. Jadi X dikurang 1, masing-masingnya bentuknya X dikurang 1, itu adalah suatu yang bisa dibagi dengan 2, 4, dan 5. Nah, jadi kita cari KPK-nya, dapat 20, jadi X dikurang 1 itu yang 20, sedangkan X-nya adalah 21. Nah, kalau kita tes secara manual, 21 dibagi 2 memang bersisa 1, 21 dibagi 4, sisanya juga 1 ya, 20 yang bisa dibagi 4, dan 5-nya juga bersisa 1. Nah, surat yang memiliki ayat 21 adalah Al-Layl. Oh, gitu. Anak-anak bagaimana mau belajar begini susah loh. Ada pertanyaan? Kalau seandainya tidak kepikiran sampai mencari KPK, boleh dicoba satu persatu, tapi dimulai dari bilangan yang paling kecil gitu. Cuman kekurangannya adalah butuh waktu yang panjang. Nah, ini soal Kosmi SD tahun 2021 mirip, tapi ternyata kita harus mencarinya satu persatu. Nah, kita coba ya. Suatu bilangan jika dibagi 3, bersisa 1. Kalau seandainya dibagi 5, sisanya 3. Kalau seandainya dibagi 7, sisanya 0. Nah, artinya bilangan itu pasti kelipatan 7. 49. Nah, 4, kita coba dulu ya. 49. Dia bilangnya terkecil. Nah, bilangannya itu pasti banyak, tapi kita harus lihat di soalnya terkecil. Kalau kita lihat di objektifnya kelipatan 7 semua ya, berarti bisa kita abaikan proses untuk mencari yang 7. Nah, kalau yang bersisa 3, 21 udah nggak masuk nih. 28, apakah jika dibagi 3 bersisa 1? Ya, 27 dibagi 3 yang bisa 9. Nah, berarti 28 masuk kandidat. 35 dibagi 3, itu sisanya 2 ya. Sisanya 2, berarti 35 enggak. Nah, 42 itu sisanya 0 kalau dibagi 3. Nah, berarti kandidat terkuatnya 28, tapi coba kita cek dulu yang 5. Apakah 28 dibagi 5 sisanya 3? Benar ya. 5 itu kelipatannya 25, jadi berarti bersisa 3. Nah, kelipatan 5 itu 25, berarti sisanya 3. Nah, pas. Jadi jawabannya adalah 28. Nah, di sini untuk soal Olimpiade itu biasanya pasti bertanya yang terkecil ataupun yang terbesar. Nah, kelipatan itu yang terkecil pastinya nanti ke KPK gitu ya. Jadi bisa kita lakukan uji manual. Kalau uji manual eliminasi yang paling mudah dahulu. Seperti ini sisanya 0 untuk kelipatan 7. Kita eliminasi dulu. Tapi ternyata tidak terlalu membantu. Objektifnya kelipatan 7 semua. Kemudian kita coba satu persatu eliminasi mana yang tidak menjadi opsi jawaban. Bisa dipahami adik-adik? Oke. Kita lanjut ke sini ya. Nah, tentang angka satuan dari pangkat yang banyak. Nah, di sini mungkin banyak contoh soalnya kayak gini. Misalnya satuan dari 3 pangkat 2024. Nah, atau bisa juga jika
7 pangkat 2024 dibagi 10, maka sisanya adalah. Nah, ini konsep soalnya sama. Kita sama-sama mencari pangkat pengulangan pangkat. Nah, kita coba untuk mencari pengulangan pangkat dari 3. Nah, 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 3 itu 27, 3 pangkat 4 itu sama dengan 81, 3 pangkat 5 berarti 81 dikali 3, 243, 3 pangkat 6 berarti 243 dikali 3 ya. 3 dikali 3 ujungnya pasti 9 lagi. 3 pangkat 7 berarti 3 pangkat 6 dikali 3 ya. Jadinya suatu yang berekor 9 dikali 3. Pasti satuannya adalah 7 lagi. Nah, 3 pangkat 8 nanti pasti ujungnya 1 lagi. Nah, ternyata untuk perpangkatan 3 itu ada 4 kali pengulangan. Nah, kita ketemu lagi dengan pengulangan. Jadinya tinggal kita bagi pangkatnya itu dengan seberapa banyak pengulangannya. Nah, pengulangannya ada 4. 4 pengulangan ya. Nah, berarti tinggal kita bagi 2024, kita bagi dengan 4. 2024 kita bagi 4, itu hasilnya 506. Pas. Berarti ini 5, 20, kasih 0 dulu, 24, jadinya 6, 506. Nah, kalau seandainya sisanya 0, kalau sisanya 0 berarti itu sama dengan kelipatan 4. Yang terakhir ini. Nah, sisanya 0 berarti sama dengan kelipatan 4. Berarti yang terakhir ya. Kalau seandainya sisanya 1, berarti yang pertama. Kalau sisanya 2, berarti yang kedua. Jadi, satuan dari 3 pangkat 2024 adalah 1. Nah, kok nggak 81? Nah, kita nggak tahu. Yang keduanya itu apa? Yang jelas satuannya adalah 1. Kayak gitu. Bisa dipahami adik-adik? Nah, kita coba soal selanjutnya. Jika dibagi 10 ini maksudnya. Jika dibagi 10, maka sisanya adalah. Nah, caranya sama. Kita cari perpangkatan 7. Nah, perpangkatan 7 itu 7 pangkat 1 itu sama dengan 7 ya. 7 pangkat 2 itu dapatnya 49. 7 pangkat 3 itu 343. 7 pangkat 4 hasilnya 2401. Nah, dapat lagi angka 1. Nah, pasti 7 pangkat 5 itu yang 1 ini dikali dengan 7. Ujungnya 7 lagi. 7 pangkat 6 pasti ujungnya 9 lagi. Nah, jadi cara simpelnya kalau udah dapat angka 1, udah selesai itu. Nggak usah dicari yang selanjutnya berapa. Oke? Nah, sekarang tinggal kita bagi. Karena juga 4 ya, 2024 dibagi 4, tadi dapatnya 506. Sisanya juga 0. Sisanya juga 0, berarti satuannya itu juga 1. Di kelipatan 4 ya. Kelipatan 4, berarti kita pilih yang terakhir, pilih yang keempat. Maka satuannya adalah 1. Nah, satuan itu sama dengan sisa pembagian 10. Jadi konsepnya sama. Nah, itu adalah konsep dari pangkat yang sangat-sangat banyak kayak gitu ya. Nah, ini ada soal itunya, soal KSM-nya. Soalnya ada bahasa Arabnya. Nah, di sini PR-nya mungkin di MI ada ya belajar bahasa Arab yang bisa mengartikan ini. Cuman kalau kita yang awam pasti mencari itu ya, mencari terjemahannya seperti apa. Nah, di sini katanya potongan surat Ali Imran ayat 124. Nah, kalau kita artikan katanya ini.
ada huruf 3000 di sini ya. Misalkan A adalah bilangan yang disebut pada potongan ayat teratas, maka sisa pembagian 17 pangkat A jika dibagi 5 adalah. Nah, sisa 17 pangkat A jika dibagi 5. Nah, di sini kita harus tahu dulu A itu berapa. Nah, kalau berdasarkan suratnya dan kita terjemahkan, itu katanya 3000. Berarti 17 pangkat 3000 yang akan dibagi 5. Nah, karena sisa pembagian itu sama dengan satuan nantinya, jadi nggak perlu kita mencari 17 pangkat 1, 17 pangkat 2. Cukup 7 pangkat sekian. Cukup satuannya saja. 7 pangkat 1 berapa? 7 pangkat 2, 7 pangkat 3, 7 pangkat 4. Nah, tadi sudah kita cari 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 3, 343. Dan 2401. Nah, sekarang pangkatnya 3000. Berarti 3000 dibagi dengan 4. Karena pengulangannya 4. Nah, kita coba ya, 3000 dibagi 4, itu dapatnya 7 yang pertama ya. 28, 25, ya sisanya 0 lagi ya, 0. Nah, sisanya 0, berarti yang keempat. Nah, berarti satuan dari 17 pangkat 3000 itu adalah 1. Nah, gimana kalau seandainya dibagi 5? Nah, kalau dibagi 5 itu kan yang bisa dibagi 5 ujungnya 0 sama 5 saja. Nah, karena yang 0 itu, gimana cara bilangnya ya? Karena di sini tuh 0 sama 5, berarti kita lihat setelah 0 itu kan 1. Nah, jadi sisanya tetap 1, sama dengan satuannya. Kalau seandainya ujungnya itu 6, kalau ujungnya 6 nih, kalau satuannya bla 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 6, maka sisanya itu adalah 6 dikurang 5. Karena bilangan terdekatnya adalah kelipatan 5 gitu ya. Berarti jawabannya 1. Kalau seandainya satuannya itu 8, berarti kalau dibagi 5, sisanya adalah 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk dibagi 10 itu mudah, karena kita mulainya dari 0. 10 itu kan 0 ya. Tapi kalau 5 itu bilangan yang bisa dibagi 5 adalah yang bersatuan 0 atau bersatuan 5. Jadi kita harus lihat. Jangan langsung dapat jawabannya itu. Kalau seandainya ujungnya itu 6, berarti sisanya itu adalah dikurang 5 terlebih dahulu. Kalau seandainya sisanya itu ujungnya 8, satuannya 8, maka sisanya juga dikurang 5. Ada pertanyaan adik-adik dan teman-teman? Oke, kalau enggak kita lanjutkan ya. Ini soalnya mirip dengan yang sebelumnya. Kita skip saja dulu, kita cari soal yang lain. Oke, ini. Ini soal KSM tahun 2022. Katanya Rudi berlatih sa'i dengan panjang lintasan antara sofa dan bawah dalam meter. Itu adalah sama dengan bilangan kecil, bilangan asli terkecil yang jika dikalikan dengan 1020 akan menjadi bilangan kuadrat. Jika ia berlari kecil dengan kecepatan konstan 5 km per jam, maka latihannya itu akan selesai dalam berapa menit. Ya. Nah, di sini ada suatu bilangan yang kecil, itu kita anggap aja bilangannya X ya. X jika dikalikan dengan 1020 itu akan menjadi suatu bilangan kuadrat.
Nah, kayak gitu kalimat matematikanya. Suatu bilangan terkecil, X, jika dikalikan dengan 1020 akan menjadi suatu bilangan kuadrat. Sekarang kita harus mencari X itu berapa. Karena X itu adalah jarak antara sofa dan marwah. Oke, kayak gitu. Nah, karena ini suatu bilangan kuadrat, berarti caranya adalah kita cari faktor dari 1020. Nah, 1020 itu faktornya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Nah, setelah kita cari ini faktornya. Karena ini berhubungan dengan bilangan kuadrat, maka agar bilangan ini dikalikan dengan X menjadi bilangan kuadrat, maka X itu adalah kita usahakan pengali dari bilangan lain yang belum kuadrat. Agar 3 ini juga menjadi kuadrat, 5 juga menjadi kuadrat, dan 7 menjadi kuadrat. Berarti agar mereka menjadi kuadrat, X itu adalah 3, 5, 7. Nah, sehingga ini jadinya 255. Nah, jadi seperti itu. Agar mereka itu bilangan kuadrat, maka harus kita paksakan 3, 5, dan 7 itu menjadi kuadrat juga. Otomatis bilangan itu menjadi bilangan yang ada di X. Seperti itu. Nah, jadi karena 3-nya ada 1, 5-nya ada 1, berarti sama-sama dipasangkan ya. 2 gimana? Nggak usah, karena 2 sudah berkuadrat, berarti tidak perlu kita jadikan dia pengali lagi. Sebenarnya bisa, tapi di sini ada kata-kata terkecil. Nah, karena terkecil nggak perlu 2 pangkat 2 itu masuk lagi gitu. Nah, jadi hanya 357. Jadi X-nya adalah Kak, 2 255 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7 dari mana ya, Kak? faktor dari 1020. Coba kita cari. Itu bukan segitu saya dapatnya. Coba 2. 17. Salah kata 17. 17. Coba kita cari lagi ya. Ini dapatnya 510 ya. 1020 dibagi 2. Ya, dibagi 2 lagi. 255 dibagi 3. Dapatnya 85. Dibagi 5 dapat 17. 17 ya. Nah, berarti ini 1, 3, 17. Hasil kalinya adalah 255. Oke, selanjutnya kita mencari ke pertanyaan. Berarti di sini perginya ke kecepatan ya. Kecepatan kita bisa menggunakan rumus Jokowi ya di sini. Jarak, kecepatan, waktu. Nah, dia nanya waktu. Berarti untuk waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, jaraknya itu karena dalam saat itu 7 kali ya, berarti 255 kita jadikan dulu ke kilometer karena di sini kecepatannya dalam kilometer. Jadi 0,255 kilometer. 0,255 kilometer dikali 7 per kecepatannya adalah 5. Nah, ini dapatnya 0,357 jam. Nah, karena jawabannya itu per menit, berarti tinggal kita kali 60. 0,357 dikali dengan 60, hasilnya adalah 21,42 menit. Nah, jadi konsep bilangannya adalah pada mencari nilai X. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak dan juga adik-adik.
Kalau tidak, kita lanjut lihat soal yang lain ya. Oke. Ini masih tentang KPK. Anto diminta untuk menentukan KPK dari 4 bilangan, yaitu 11, kemudian 12, 13, dan A. Nah, ketika menghitung, dia salah menuliskan 12 menjadi 21. Meskipun demikian, KPK-nya tetap benar. Maka nilai terkecil yang mungkin dari A adalah, nah, di sini kita cari dulu kalau 11 itu tetap 11 ya nanti angkanya. Kalau seandainya ketika 12 berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Nah, kemudian kalau yang 13 berarti 13 saja. Yang 21 3 dikali 7. Nah, karena KPK-nya itu tetap yang benar, berarti di dalam angka ini pasti ada angka, kita lihat dari yang terkecil ya, pasti ada angka 2 pangkat 2, kemudian ada angka 3, ada angka 7, ada angka 11, dan ada angka 13. Nah, benar ya ini KPK-nya. Kenapa di sini kita lihatnya yang ini, yang ini. Nah, dan si A ini kita belum tahu siapa. Nah, KPK-nya itu tetap ada angka 2 pangkat 2 karena dia benar, ya. Nah, jadi di sini pasti tetap ada 2 angka 2 pangkat 2, kemudian ada angka 3, angka 7, 11, dan 13. Nah, sedangkan di 21 itu tidak ada angka 2 pangkat 2. Berarti di A-nya ada 2 pangkat 2. Nah, berarti di sini 2 pangkat 2. Kemudian apalagi angka yang tidak ada dari sini. Nah, ini sudah ada semuanya ya. Nah, berarti nilai A yang mungkin itu adalah 4. Kayak gitu. Yang terkecilnya. Nah, jadi kita tinggal mencocokkan angka KPK dengan apa yang sudah ada. Kemudian, tunggu dulu. Di 21 ini nggak jadi angkanya ya, berarti 7 juga belum ada. 7-nya juga belum ada. Nah, karena 7 bukan menjadi bagian dari soalnya yang sebenarnya. Berarti di sini juga harus ada angka 7. Karena tadi kan dia salah nih, padahal tidak ada. Berarti di A itu juga harus ada angka 7. Nah, berarti jawabannya adalah 28. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak, kita lanjut dulu ya. Oke, yang ini. Minuman A dijual dengan kemasan karton 40 kaleng dan minuman B dijual dalam kemasan karton berisi 24 kaleng. Nah, jika seandainya Rudi ingin membeli minuman A dan B dengan dalam banyak kaleng yang sama, maka paling sedikit dia harus membeli kaleng minuman A sebanyak berapa. Nah, di sini ini juga termasuk soal yang KPK ya, karena merupakan suatu kelipatan dari karton-kartonnya. Nah, ini KPK lagi. Jadi kita cari KPK dari yang 40, itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Faktornya 24 itu 8 dikali 3 ya, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 3. 8 dikali 5 dikali 3 hasilnya 120. Jadi paling sedikit dia membeli sebanyak 120 kaleng minuman. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut dulu ini ya. Angka ke 2024 di belakang koma pada bilangan desimal 1/7. Nah, kalau yang seperti ini pasti ada
pengulangan lagi. Nah, kita coba mencari bilangan desimal dari 1 dibagi 7. Nah, di sini angka 0 dulu ya, berarti dapat 10,177, dapat 3, di angka 4, 28, 2, angka 2 ya, 14, 6, kalau 6 berarti 8, 56, dikurangin dapat 4, berarti angka 5, 35, dikurangin dapat 5, 50, berarti 7 lagi ya, 7, 49, 1, kalau 1 berarti 10 ya, 1 lagi, 7, kita dapat 3, 30 lagi. Nah, ternyata ini mirip lagi ya, 28, 4, dan seterusnya. Nah, berarti pengulangannya itu sampai ini, sampai yang 7. Karena nanti bakalan dapat lagi bentuk 1, 4, 2, 8, 5, 7, dan seterusnya. Karena sudah nampak pas bagian ini, dia akan berulang lagi. Nah, kalau pengulangan sama kayak yang tadi, berarti kita mencari sisa dari pembagian. Pembagian dari berapa? Karena di sini adalah angka di belakang koma, kita tinggal hitung angka di belakang koma yang berulangnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2024 kita bagi 6. Nah, ini 3 ya, 18. Dikurang dapat 22, 3 lagi, 18, dapat 44 ya, 7, 42, sisa 2. Nah, sisa 2 berarti bilangan yang ke 2024 di belakang koma adalah yang kedua. Bilangan kedua adalah 4. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Oke. Soal ini, Amir akan menyumbangkan 70 buah buku dan 84 pensil ke beberapa panti asuhan. Dia ingin membagi habis secara adil. Nah, kalau seandainya membagi secara adil, itu perginya ke SPB ya. Nah, jadi pertanyaannya paling banyak panti asuhan yang dapat menerima sumbangan adalah. Nah, jadi di sini kita tinggal cari SPB dari 70 dan juga 84. Nah, 70 itu faktornya adalah 2 dikali 5 dikali 7. Sedangkan 84 itu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. 21 dikali 4 ya. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, yang FPB, jadi di sini berapa FPB-nya teman-teman? (14) ya. 2 dikali 7. Jadi banyaknya panti asuhan yang dapat menerima sumbangan adalah 14. Nah, kalau pertanyaannya berapa banyak buku yang bisa mereka dapatkan? Kalau yang ditanyanya banyak buku, berarti ini adalah 70 dibagi 14. Sama dengan 5. Kalau ditanya berapa banyak pensil? 70 dibagi 14 sama dengan 5. Kalau ditanya berapa banyak buku? Berarti ini adalah 70 dibagi 14 sama dengan 5. Kalau ditanya berapa banyak pensil? 70 dibagi 14 sama dengan 5. Kalau ditanya berapa banyak pensil? 70 dibagi 14 sama dengan 5. Kalau ditanya berapa banyak pensil? 70 dibagi 14 sama dengan 5.
Berarti 84 dibagi 14, hasilnya adalah 6. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini oke, coba ini karena sudah sering soal seperti ini, coba dicari. Teman-teman cari dulu. Oke, sudah ada yang menjawab ya. Ditunggu yang lainnya. Ini bisa cepat sekali dikerjakan karena pengulangannya itu bilangan 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Nah, kalau 10, sisanya pasti satuan. Nah, berarti sisa pembagiannya itu adalah 3. Kalau 3, berarti huruf ketiga. Sama dengan S. Oke. Nah, kita lanjut ke soal ini. Alia menulis bilangan asli secara berurutan 1, 2, 3 sampai N, di mana N adalah banyak ayat dalam surat terpanjang di Al-Quran. Nah, banyak digit atau angka yang telah ditulis sama Alia adalah, nah maksudnya ketika dia sudah menulis 1, 2, 3 sampai 9, berarti ini ada 9 digit yang dia tulis. Nah, ketika 10 sampai 100 berarti itu ada 2 digit dikali berapa, gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu N itu berapa? Berapa batasnya? N itu katanya adalah banyak ayat pada surat terpanjang di Al-Quran. Nah, apakah surat terpanjang dalam Al-Quran? Surat apa? Ini sudah pengetahuan umum sebenarnya ya. Al-Baqarah 286. Ya, Al-Baqarah banyaknya adalah 286. Nah, jadi kita mencari berapa banyak digit yang sudah ditulis sama Alia. Nah, di sini kita bisa membagi menjadi beberapa kasus. Yang pertama, yang 1 digit. Yang 1 digit berarti cuma dari 1 sampai 9 ya, berarti ada 9 buah. Kemudian yang 2 digit, berarti dari 10 sampai 99. Nah, ini banyaknya adalah 90 buah. Nah, tahunnya dari mana? Karena 1 sampai 99 itu kan ada 99 ya. Dikurang sama 1 sampai 9. 1 sampai 99 itu sudah pasti 99 buah. Nah, kemudian kita kurang dengan 1 sampai 9 kan ada 9. Makanya dari 10 sampai 99 itu ada 90 angka.
Nah, karena dia 2 digit, berarti kita kali 2. 180. Kemudian yang 3 digit. 3 digit berarti yang dari 100 sampai 286. Nah, banyaknya adalah ada berapa? Banyak angka dari 100 sampai 286. Kalau kita menghitungnya dari 101 sampai 286, itu ada sebanyak 186. Nah, termasuk dengan 100, berarti jadinya 187. Jadi, jangan dikurangin gitu ya. Kalau kita kurangkan, berarti kita nggak menghitung 100-nya. Sedangkan 100 termasuk. Jadi, kurangin aja boleh, tapi ditambah 1 untuk memasukkan yang 100-nya. Nah, 187 ini kita kali 3, karena mereka 3 digit. 187 dikali 3, hasilnya adalah 561. Jadi banyak digitnya, tinggal kita jumlahkan. 9 ditambah 180 ditambah 561. Hasilnya adalah 750. Oke. Jadi banyak digit yang ditulis sama Alea adalah 750. Oke, apakah ada pertanyaan adik-adik? Mohon maaf Kak, bisa diulang untuk penjelasannya karena saya kurang paham. Oke. Jadi pertanyaan ini adalah banyak digit yang sudah ditulis sama Alea. Nah, kalau seandainya dia nulis dari 1, 2, 3, 4, sampai 9, itu berarti ada 9 buah. Ditambah dengan 10, kalau 1 sama 10, berarti 9 ditambah 10 kan ada 2 digit. Jadinya 11 gitu. Nah, nggak mungkin kita menulis dan menghitung sampai 286 angka gitu ya. Nah, jadi caranya kita kelompokkan berdasarkan masing-masing digitnya. Ada yang satuan saja, mulai dari 1, 2, 3, sampai 9. Ada 9 buah. Kemudian kalau yang 2 digit, itu berarti dari 10 sampai 99. Banyaknya 90 angka. Cara menghitungnya tadi 1 sampai 99 itu ada 99 buah. Nah, sedangkan 1 sampai 9 itu nggak termasuk ya. Jadi 99 dikurang 9 dapat 90. Nah, kemudian itu yang 2 angka, yang 2 digit. Berarti 90 buah yang sudah ditulis dikali 2. Karena 10, 11, 12, sampai 99 ada 2. Jadi 2 dikali banyaknya. 2 kali 90 sama dengan 180. Kemudian yang untuk 3 digit, berarti yang 100. Yang 100, 101, sampai 286. 3 digit. Nah, kita cari berapa banyak angka dari 100 sampai 186. Nah, banyaknya adalah 187. Caranya adalah 286 dikurang 100 ditambah 1. Nah, kalau kita kurang 100 aja, nggak ditambah 1, itu kita meninggalkan angka yang 100 dalam pengurangannya. Nah, jadi harus kita masukkan kembali yang 100 itu, makanya kita tambah 1. Jadi banyak angkanya adalah 187. Nah, yang 187 ini kita kali 3, karena digitnya ada 3. Banyaknya adalah 561 hasilnya. Nah, jadi total angka yang sudah ditulis sama Alea itu adalah 9 ditambah dengan 180 ditambah dengan 561. Dapatnya adalah 750. Gitu. Bagaimana, Mas? Apakah masih ada yang belum paham? Oke, ini nanti catatannya akan dikirimkan ya, melewat
melalui grup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Ini, nah di sini soal lebih ke teka-teki ya, biasanya siswa-siswa suka dengan soal yang seperti ini. Diberikan 5 bilangan, 3, 5, 7, 8, dan 9, dan diberikan 4 operasi, tambah, kurang, kali, bagi. Jika setiap bilangan dan setiap operasi hanya boleh digunakan tepat 1 kali, maka bilangan bulat terbesar yang dihasilkan adalah. Nah, ini kalau nggak salah soal provinsinya. Provinsi KSM 2022. Nah, di sini kita mencoba untuk mencari bilangan yang paling besar, ya, yang besar. Berarti peluang bilangan terbesar itu bisa kita dapatkan dari perkalian bilangan yang besar. Nah, bisa jadi kita mengali 8 dan 9. Tapi ingat, ada pembagian di sini. Nah, pembagian pastinya cuma bisa 9 dan 3. Nah, karena di sini nggak ada tanda kurung ya, berarti dia itu lepas. Nanti cuman pakai kabataku aja. Nah, kalau seandainya 8 dikali 9, kemudian kita bagi 3, seperti itu ya, karena 9-nya itu pasti bakalan terbagi dengan 3. Kemudian biar masih besar, berarti kita tambah 7 agar tetap besar. Dan pengurangannya pakai angka 5. Nah, ini percobaan yang pertama ya. Nah, kalau kita coba ini dapatnya 8 kali 3, ini bisa ya, 8 kali 3 ditambah 2. 24 ditambah 2 hasilnya 26. Nah, ini percobaan yang pertama. Nah, gimana caranya kita coba yang lain? Gimana kalau seandainya bisa nggak kita membuat angka pengurangan yang lebih kecil daripada 5? Nah, tapi tetap kalau yang lebih kecil dari 5 berarti 3 dong. Tapi tetap kita menggunakan pembagian. Nah, berarti di sini ada pengurangan 9 dibagi 3 gitu. Nah, kemudian kalau 9 udah terpakai, berarti perkalian yang prinsipnya dengan bilangan yang besar, berarti itu antara 8 dan 7. 8 dan 7. Karena itu bilangan besar yang tinggal. Nah, kemudian yang tinggal adalah tanda tambah dan angka 5. Nah, ini kita coba agar yang pengurangannya lebih kecil. Siapa tahu bisa gitu ya. Nah, 8 dikali 7 itu 56, ditambah 5, dikurang. Ini lebih kuat pembagian ya, berarti dapat 3. Nah, ini dapatnya 56 ditambah 2, hasilnya adalah 58. Nah, jadi ternyata setelah 26 masih bisa dicari lagi yang paling besarnya, yaitunya 58. Nah, konsepnya di sini, perkalian yang terbesar. Kita pakai angka yang terbesar. Pengurangan, kita coba yang terkecil. Nah, tadi kita coba pengurangannya dengan V5, tapi kita coba juga bisa nggak pengurangan yang lebih kecil? Ternyata bisa, karena kita terikat dari 9 dibagi 3 itu suatu keharusan ya. Nah, jadi 9 dibagi 3, kemudian yang lainnya 8 dan 7 kita kalikan, karena itu bilangan yang besar, kemudian kita tambah 5. Di sini apakah ada ide lain, Ibu-ibu? Nah, karena di sini memang 9 itu cuman bisa dibagi 3, atau 3 itu cuman bisa membagi 9, mereka yang saling ada suatu perkalian dan pembagian, maka memang kuncinya di sana.
kuncinya di 9 sama 3. Nah, kita bisa menjadikannya dia sebagai pengurangnya di akhir. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Eh ini soal 2018 kalau nggak salah, KSM. Misalkan M adalah banyak huruf idgham bigunah. Dan N adalah banyak huruf idhar. Nah, di sini coba kita cari bersama-sama idgham bigunah itu ada berapa itunya. Huruf untuk tajwid, idhar, dan idgham bigunah. Oke, idhar itu ada 6 ya, ada 6. Sedangkan kalau idgham bigunah ada 4. Ya, nun mim waw. Oke. Ada 4. Nah, berarti angka satuan dari 4 pangkat 2019 dikali 6 pangkat 1000. Nah, ini karena kalau soal sebelumnya itu kan satu soal aja atau satu angka saja. Sedangkan di sini ada 2. Caranya tetap sama seperti yang tadi. Kita cari masing-masing. Lalu satuannya masing-masing akan kita kalikan kembali. Nah, jadi kita coba cari ya. Yang 4 pangkat 1 itu 4. 4 pangkat 2 itu 16. 4 pangkat 3 64. 4 pangkat 4 pangkat 4 itu 256. Nah, ternyata di sini satuannya 4, 6, 4, 6. Pengulangannya cuma 2 kali. Nah, kemudian kita cari yang 6. 6 pangkat 1, 6. 6 pangkat 2-nya 36. 6 pangkat 3 juga 6 ya. Ujungnya berarti pengulangannya cuma 1 kali. Nah, ini sangat mudah ya. Untuk 6 pangkat 1000, satuannya adalah 6. Jadi 6 dipangkatkan berapapun, satuannya 6. Nah, kalau 4 yang harus kita cari. 2019 dibagi 4, ini sisanya kita dibagi 2. Karena dia 2 pengulangan ya. 2 pengulangan, kita bagi 2. Sisanya pasti 1 ya. 2019 dibagi 2. Karena 2019 itu kan bilangan ganjil. Bilangan ganjil dibagi 2, sisanya pasti 1. Nah, bilangan ganjil dibagi 2, sisanya pasti 1. Berarti yang pertama, satuannya 4. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan satuannya, 24. Nah, satuan dari 24 adalah 4. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini soalnya angkanya besar, tapi pembagiannya mudah dengan logika. Di sini untuk yang 6 per pangkat berapapun dapatnya memiliki satuan 6. Nggak perlu kita cari-cari lagi. Kemudian kalau 4 itu pengulangan 2. Nah, kalau pengulangan 2, 2019 dibagi 2, nggak perlu juga kita cari. Karena hasil pembagiannya pasti 1. Nah, jadi bilangan ganjil jika dibagi 2, sisanya pasti 1. Jadi, kalau sisanya 1, bilangan yang pertama kita ambil. Jadi, satuannya 4. 4 dikali 6 dapatnya 24. Satuannya untuk yang terakhir ini adalah 4. Jawabannya adalah D. Apakah ada pertanyaan?
Kita lanjutkan ke soal yang belum ya. Soal yang belum. Ini yang belum ya, tentang huruf hijaiyah. Di sini ada. Oke, ini ada satu lagi yang tentang kelipatan. Oke, diketahui Kevin umurnya kurang dari 50 tahun. Saat ini umurnya adalah kelipatan 6 dan tahun depan umurnya merupakan kelipatan 5. Maka umur Kevin sekarang adalah. Nah, kalau soal seperti ini, kita tinggal memplot atau menuliskan satu persatu karena ada batasnya. Batasnya 50. Nah, untuk saat ini dia kelipatan 6. Jadinya kita tulis saja kelipatan 6 yang kurang dari 50. 24, 30, 36, 42, 48. Nah, kalau tahun depan berarti otomatis ditambah 1 ya. Kalau ditambah 1 jadinya kelipatan 5. Nah, ini tinggal kita cari saja angka yang kalau ditambah 1 nanti kelipatan 5. Nah, otomatis 24 ya di sini. Nah, 24 kita tambah 1 jadinya 25. Kelipatan 5. Nah, jadi pertanyaannya berapakah umur Kelvin sekarang? Jawabannya adalah 24. Tuh. Jadi kalau soal yang ada batasnya, silahkan dituliskan saja seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini soal KSM lagi ya. Ini soal lebih ke soal cerita. Wilayah A terdiri dari 152 kakak. Kemudian ada yang berkurban kambing 10 kakak. Nah, totalnya 152 korban kambing 10. Kemudian yang tidak berkorban 128. Kemudian sisanya korban sapi. Nah, berarti kita harus tahu dulu untuk sapi itu kalau beriuran untuk 7 orang ya. Nah, jadi kalau untuk kurban sapi beriuran itu 7 orang. Nah, itu integrasinya. Nah, kita cari dulu berapa orang yang berkurban sapi. Lalu kita lanjutkan soalnya. Kalau untuk kambing dapat 50 potong, untuk sapi dapat 150 kantong. Kemudian jika yang berkurban mendapatkan bagian 3 kali lipat dari yang tidak berkurban, maka setiap kakak yang berkurban minimal mendapatkan titik-titik kantong daging. Nah, berarti di sini kita harus mencari berapa banyak orang yang berkurban sapi gitu ya. Yang berkurban sapi berarti 152 dikurang 10 dikurang 128. Hasilnya adalah 2 ya. 14 maksudnya. Ya, hasilnya ada 14. Nah, 14 orang. Nah, sesuai dengan kesepakatan yang bersama-sama itu selalu 7 orang, berarti banyak sapinya adalah 14 dibagi 7. Ada 2 sapi. Nah, banyak kantong totalnya, banyak dagingnya itu berarti untuk kambing katanya bisa 50 kantong, berarti 10 dikali 50 ditambah kalau sapinya 2 dikali 150. Ini 500 ditambah 300 sama dengan 800. Nah, sekarang kita mau mencari pembagiannya. Di sini katanya kakak yang berkorban dapat 3 kali. Nah, orang yang berkorban itu ada berapa? Orang yang berkorban
Itu berarti 10 orang atau 150. 152 dikurang 128 aja ya. Dapatnya 24. Ya, 24. Nah, yang 24 ini mendapatkan 3 kali lebih banyak. Nah, kita kaliin aja 3. Jadi ini dapatnya 24 dikali 3, 72 ya. Ya, 72. Nah, sedangkan orang yang tidak berkorban itu dapat 1 bagian. Nah, jadi cara mencarinya itu totalnya kan 800 sama dengan untuk yang tidak berkorban 180 orang dikali X. Ditambah kalau untuk yang berkorban itu kan kita kali 3 bagian tadi. 72 dikali X. Nah, jadi 800 sama dengan hasil penjumlahan ini adalah 200X. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah 4. Nah, jadi X-nya itu atau banyak kantongnya itu masing-masing keluarga dapat 4 kalau yang tidak berkorban. Nah, sedangkan pertanyaannya bagi yang berkorban, kalau yang berkorban berarti 3X sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ada pertanyaan? Hmm. Untuk sekali. Air. Kalau ada yang kurang jelas, boleh diminta lagi Haria di bagian yang mana? Kalau tidak, jadi mungkin kita lanjut dulu ke soal yang lain. Nanti bisa dilihat lagi pembahasannya ya dari video. Nah, oke, ini soal yang agak panjang pembahasannya, makanya diterakhirkan. Nah, huruf hijaiyah, alif, bata, sampai ko dipasangkan dengan tepat bilangan 1 sampai 21 secara berurutan. Jika A ada A, B, C, berturut-turut adalah jumlah bilangan yang dipasangkan untuk huruf isar haki, ikfa hakiki, dan kokolah, maka KPK dari bilangan A, B, dan C adalah. Nah, ini soalnya hanya tentang KPK, tapi terintegrasi dengan ilmu tajwid ya. Nah, di sini kita lihat dulu huruf hijaiyah. Berarti adik-adik harus tulis dulu huruf hijaiyahnya dari alif sampai ko. Dan kita beri nomor. Katanya dari nomor 1 sampai 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kemudian katanya A adalah jumlah bilangan yang dipasangkan huruf izhar halki. A itu izhar halki. Nah, kalau kita lihat izhar halki itu hurufnya adalah hamzah. Tapi hamzah udah nggak masuk. Ya, hamzah nggak masuk nih. Kemudian H nggak masuk. Ain masuk nih. Ini kita tulis dulu. 18 ditambah. Ini 18 ya. Tambah H. H ini 6. Kemudian
Kalau itu 19 ya. Kemudian ini 7. Nah, jadi soalnya itu kita harus berhati-hati untuk melihat dan lebih baik dituliskan satu persatu agar tidak salah. Totalnya adalah 18 ditambah 6 ditambah 19 ditambah 7, hasilnya adalah 50. Kita dapatkan A50. Nah, lanjut untuk yang B. B itu huruf yang ikhfa hakiki. Nah, berarti ini mulai dari ta. Jadinya 3, ta 4, ja 5, terus mana lagi? 8, 9, kemudian 11. Kalau kakak ada salah, tolong dikoreksi ya. Terus 12, 13, lot 14, terus Masuk yang tajwid. ada kurang. Yang mana? Kita ulang lagi aja ya. Ini 2. Oh, ini belum ya? 2, 3. Oh, gimana sih? Bentar. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 8. Ini 9. Ini 11. Ini 12. 13. 14. 15. Oh, ini 16. Ini 17. 20. 21. Kalau K ini udah nggak masuk. Nah, oke. Tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 17 ditambah 20 ditambah 21. Oke, coba diteliti lagi. Hasilnya 168 B-nya. Teman-teman juga bisa saling mencari ya, karena di sini rawan salah. Lalu yang C, C-nya itu kol-kolah. Kol-kolah ini. Ba itu 2, ini 5, ini 8, kol itu 21, kol nggak masuk. Berarti 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 21, 36. Nah, sekarang tinggal mencari KPK-nya lagi ya. Kembali kita ke halaman berikut sebelumnya. A-nya 50, B-nya 168, C-nya 36. Oke. Kalau mencari KPK itu bisa apakah ada yang salah ya di sini? Alif. Oke. Betul sekali. Bentar. Yang Yes, di sini, ini bisa nggak kita samakan dengan alif teman-teman? Untuk Isal Hafi.
Kakak karena nggak agama jadi juga nggak tahu gitu. Soalnya kalau di kuncinya itu satu itu masuk. Alif itu masuk ke izhar harfinya. Hmm? Alif is the halki. Halki Gim- jelas. Gimana, Bu? Masuk tuh is the halki. Masuk ya? Iyo Oke. jelas. Oke, Kak. Coba masuk dulu ya. eh Tambah satu berarti. Ini jadinya 51. Alif. Hmm. Hmm. Kemudian ikhfa hakikinya, kalkulasinya itu apa? Gimana, Bu? Tembak. Oh, toh masuk ya 16. Oh ya, terima kasih. Ini jadinya 52 ya. Kita lihatnya ke bawah, toh masuk ya. Ini jadinya 52. Nah, tinggal kita cari KPK. Eh Pakai ini ya. 51 itu berapa faktornya? 51 51 itu 3 dikali 7 ya. 3 dikali 17. 3 dikali 17. 52 itu dibagi 2 dapat 26. Dibagi 2 dapat 13. Berarti 2 pangkat 2 dikali 13. Oh, salah. 2 pangkat 2 dikali 13. Kemudian yang 168 dibagi 2 dapat 84, dibagi 2 dapat 42, 2137. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. KPK-nya ambil yang tertinggi. Yang lain dimasukkan. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7 dikali 13 dikali 17. 2 pangkat 3 ya dikali 3, 7, 13, 17. Nah, hasilnya adalah 8 dikali 3 dikali 7 dikali 13 dikali 17 sama dengan 37.128. Nah, seperti itu. Oke. Agak panjang ya dan butuh kehati-hatian dan juga pengetahuan dalam ilmu tajwidnya seperti apa. Sampai di sini bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Ini nanti catatannya akan dikirimkan dan soal-soal yang belum terjawab nanti akan saya jawab dulu baru dikirim. Ini sama ya, sama yang tadi kita hapus saja. Oke. Oke. Waktunya masih ada 2 menit. Kalau ada pertanyaan ataupun ada soal lain yang mau ditanyakan, boleh difotokan dan dikirimkan di WA. Eh, tapi untuk satu orang satu soal aja dulu dan berhubungan dengan bilangan kalau ada misalnya. Nanti akan saya jawab di eh, pembahasannya melalui WA kalau seandainya ada. Nah, ini soalnya sama.
Oke, mungkin karena waktunya sudah selesai ya, kita akhiri dulu pembahasan yang pertama tentang bilangan di hari ini. Besok kita masih tentang bilangan, tapi lebih ke eh, pola bilangan dan juga keterbagian suatu bilangan. Misalnya kayak bagaimana bilangan yang bisa dibagi 3, ciri-cirinya bisa dibagi 4, sampai 11, yang biasanya sih yang keluar tuh sampai 11. Nah, kemudian juga hari ketiga kita baru mulai ke aritmatika. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan saja melalui WA, baik itu Japri, nomor saya ada di grup, ataupun di grup itu sendiri juga boleh. Nah, tapi untuk selama pembelajaran ini saya batasi saja satu orang satu soal saja dulu ya. Oke, mungkin untuk hari ini di sini sampai di sini dulu pembahasan kita. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.